Halo semuanya, selamat datang di Black Voice. Kali ini saya akan menceritakan tentang 5 sekolah angker yang berada di Indonesia. Mungkin di antara 5 sekolah ini adalah sekolahmu. Tapi sebelum dengar ceritanya, mari kita dengar dulu intronya. Lima sekolah angker di Indonesia. Pertama, SMA 5 dan SMA 3 Bandung. Bagi yang tinggal di Kota Kembang, Bandung, pasti sudah tak asing dengan kisah horor dan keangkeran dari 2 sekolah menengah yang dulunya bernama Hugbarger School ini. Cerita keseraman dari kedua SMA ini juga bukan sekedar isapan jempol saja, karena telah banyak orang yang merasakan adanya keganjilan dan juga tanda-tanda adanya makhluk halus yang menghuni bangunan sekolah tua yang sudah berdiri sejak zaman penjajahan tersebut. Salah satu cerita mistis yang paling terkenal dari sekolah yang terletak di kota Bandung ini sendiri merupakan kisah seorang hantu bernama Nancy, yang konon merupakan arwah dari seorang noni Belanda yang bunuh diri di bangunan sekolah tersebut pada zaman penjajahan Belanda. Sosok Nancy inilah yang dipercaya sering menampakkan dirinya pada salah satu jendela di lantai paling atas dari bangunan sekolah berlantai 2 tersebut. Dalam kisah lain juga disebutkan, jika ada yang ingin melihat penampakan sosok Nancy, maka ia cukup berjalan mengelilingi bangunan sekolah tersebut sebanyak 3 kali, dan kemudian berhenti tepat di halaman depan sekolah tersebut. Maka konon Nancy akan menampakkan dirinya di jendela bagian atas sekolah itu. Kedua, SMKN 1 Kolaka Sulteng. Jika kita lihat sekilas, tak ada yang aneh atau bahkan seram dari SMKN 1 Kolaka yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Namun jangan tertipu dulu dengan penampilan sekolah ini yang biasa saja, karena SMKN 1 Kolaka ternyata merupakan sekolah yang menyimpan banyak kisah horor. Salah satu kisah dari keangkeran sekolah ini yang paling terkenal adalah seringnya terjadi kesurupan yang menimpa murid-murid di sekolah ini. Meski peristiwa kerasukan makhluk halus ini tak terjadi setiap hari, namun pada tahun 2013 yang lalu, SMKN 1 Kolaka sempat masuk dalam pemberitaan media cetak nasional akibat kesurupan massal yang terjadi di sana. Padahal pada peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba tersebut, puluhan siswa bertingkah layaknya orang kesetanan dengan mengamuk dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tersenonoh. Kejadian yang sempat membuat pihak sekolah dan warga sekitar cukup kewalahan saat menangani para siswa yang kesurupan tersebut, diduga terjadi akibat pembangunan sebuah bangunan baru di area SMKN 1 Kolaka. Bangunan yang ternyata didirikan di atas tanah bekas kuburan tersebut nampaknya membuat para makhluk halus yang menjadi penunggu area tersebut merasa tak senang. Tak hanya sampai di situ, ternyata bukan hanya area gedung baru itu saja yang merupakan tanah bekas pemakaman, karena menurut salah satu penduduk setempat, nyaris seluruh tanah yang sekarang digunakan sebagai tempat berdirinya SMKN 1 Kolaka dulunya merupakan tanah bekas kuburan. Ketiga, SMKN 3 Magelang. Biasanya, kisah tentang hantu yang mengamuk selalu berhubungan dengan tempat tinggal mereka yang secara tak sengaja diusik oleh manusia. Hal inilah yang terjadi di SMKN 3 di Kota Magelang beberapa tahun yang lalu. Ketika itu, puluhan siswa yang tengah dalam proses belajar secara tiba-tiba mulai berteriak histeris, layaknya orang kesetanan. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu 20 Oktober 2012 tersebut merupakan yang ketiga kalinya terjadi di SMA 3 Magelang dalam 1 bulan. Sehingga pihak sekolah akhirnya memutuskan untuk memanggil seorang paranormal setempat. Kejadian kesurupan massal yang terjadi berulang kali ini diduga akibat ulah pihak sekolah yang menggali lubang untuk saluran perairan di sekitar area sekolah tersebut, yang dulunya merupakan kuburan massal bagi para tahanan pribumi pada masa penjajahan Belanda. Pihak sekolah saat itu rupanya lupa melakukan selamatan untuk meminta izin
pada para arwah yang mendiami area tersebut. Alhasil, konon para penunggu di area tersebut jadi marah dan merasuki murid-murid yang ada di SMKN 3 Magelang. Selain itu, faktor lain yang diduga menjadi penyebab para siswa ini kerasukan ada hubungannya dengan latihan tari jatilan atau kuda lumping yang memang menjadi salah satu dari ekstrakurikuler di SMKN 3 Magelang. Dalam tari jatilan, biasanya para penari akan mengondisikan diri mereka di perbatasan antara dunia nyata dan dunia gaib, hingga mereka bisa dirasuki roh halus yang sekaligus menjadi bagian dari daya tarik tarian tradisional ini. Kedua hal ini yang diduga menjadi mula seringnya peristiwa kesurupan massal di SMKN 3 Magelang. Selain itu, lahan yang digunakan untuk membangun sekolah ini konon adalah sebuah kuburan massal pada zaman penjajahan Belanda. 4. STM Jetis, Yogyakarta. Sedikit beralih ke kota yang tepat berada di samping Magelang, yaitu Yogyakarta. Di kota yang terkenal dengan julukan kota pelajar ini, juga terdapat sekolah yang keangkerannya sudah tak usah diragukan lagi. Sekolah yang memiliki nama resmi SMKN 2 Jogja ini, yang lebih dikenal dengan STM Jetis. Sesuai dengan letaknya yang memang berada di Kecamatan Jetis ini, merupakan salah satu sekolah menengah tertua yang ada di kota Jogja. Dikenal juga dengan nama STEMSA atau PJS, Princess Julian School. Sekolah kejuruan ini tak pernah lepas dari mitos tentang hantu-hantu penunggunya. Sejak dulu sudah tersebar kabar bahwa STM Jetis memiliki sebuah ruangan bawah tanah yang digunakan sebagai penjara pada masa penjajahan Jepang. Tempat inilah yang sekarang diduga menjadi sarang dari para makhluk halus yang senantiasa menghantui STM Jetis. Namun, tak hanya sampai di situ, karena selain ruang bawah tanah tersebut, masih ada beberapa tempat lain yang bisa dibilang sebagai tempat berkumpulnya para makhluk halus. Di antaranya adalah lorong menuju ruang praktek perbengkelan, yang dulu konon merupakan lorong menuju kamar mayat semasa zaman koloni Belanda. Selain itu, ada pula tentang koridor perbatasan antara STM Jetis dan SMKN 3 yang konon bisa membawa orang ke dunia lain jika dimasuki dan orang tersebut tak bisa kembali lagi. Dan tentu yang paling seram adalah aula sekolah ini dan juga ruang teori matematika yang dipercaya sebagai jalan masuk utama ke ruang bawah tanah di STM Jetis, di mana para arwah penasaran banyak berkumpul. Di dua ruangan inilah fenomena penampakan hantu terjadi. Karena itu, kedua ruangan tersebut sering disebut sebagai ruangan terangker di STM Jetis dan banyak dihindari oleh para murid di sana karena takut akan disapa oleh arwah yang kebetulan sedang jahil di sana. 5. SMA Tugu Malang. Jika membicarakan soal kisah mistis, maka kita tentu tak boleh meninggalkan kota Malang. Karena kota ini selain terkenal akan orga wisata buah apel ini, merupakan salah satu kota Indonesia yang terkenal memiliki kisah mistis yang menyeramkan. Di kota Malang sendiri, banyak tempat yang dilabeli sebagai area angker. Namun, jika membahas tentang sekolah yang angker, nama di sana terdapat sebuah kisah horor yang cukup melegenda. Kisah horor tersebut berasal dari SMA Tugu yang terkenal dengan lantai mereka yang selalu mengeluarkan darah. SMA Tugu sendiri sebenarnya hanyalah sebutan untuk penggabungan dari 3 SMA berbeda di kota Malang, yaitu SMA 3, SMA 1, dan SMA 4. Jadi, di bangunan yang letaknya berdekatan dengan alun-alun Buner ini terdapat beberapa sekolah yang dihubungkan dengan lorong-lorong penghubung antar kelas. Nah, di lorong-lorong inilah sering muncul noda darah misterius yang terus muncul walau sudah dibersihkan. Tak peduli sekeras apapun noda darah tersebut dibersihkan, bercak yang serupa akan terus muncul. Bahkan ketika ubin di lantai lorong tersebut diganti, noda darah tersebut tetap kembali muncul. Selain pada area lorong sekolah, fenomena gaib serupa dulunya juga muncul di aula sekolah ini, sebelum akhirnya lantainya diganti dengan ubin kayu yang berwarna gelap. Setelah sebelumnya ditumpuk menggunakan pasir dengan jumlah yang banyak. Hingga saat ini, penyebab fenomena ini masih belum bisa terungkap. Oh ya, di SMA Tugu, konon juga sering muncul sosok makhluk misterius yang dipercaya sebagai penampakan.
Itulah 5 sekolah angker yang berada di Indonesia. Jika di antara kalian para pendengar bersekolah di salah satu sekolah tersebut, jangan lupa komen dan ceritakan pengalaman yang pernah kalian dapatkan selama sekolah di sekolah tersebut.